Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di kegiatan perdana di masa jihad 2021-2026 pimpinan Pusat Pemuda Persis untuk bidang Kominfo mengadakan halaqah IT yang pertama. Sebagaimana di tema yang sudah disebar di berbagai media sosial, insya Allah mengawali pertemuan pertama di halaqah IT ini, kita akan membahas tentang web development, yaitu bagaimana membuat headless CMS, Content Management System, dengan Badaso. Ya. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga kepada pemateri, Bang Rizky Heriandi, beliau sebagai tim Kominfo PP Pemuda Persis, sebagai tim lead-nya juga yang sekarang sedang menggarap untuk apa istilahnya upgrade web Persis yang baru ya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, nah sebelum dilanjutkan kepada materi inti, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari bidang Kominfo, pimpinan Pusat Pemuda Persis yang akan disampaikan oleh Kang Hendy Santika. Dipersilakan kepada Kang Hendy, mangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwan fillah yang Allah muliakan, anggota Pemuda Persis yang Anda banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini ya Pemuda Persis ini telah mengadakan kembali halaqah IT yang perdana, yang pertama ya di masa jihad 2021-2026. Seperti yang antum tahu ya, seperti biasa kita di masa jihad yang sebelumnya kita selalu mengadakan halaqah IT. Kenapa namanya halaqah IT? Ya karena kan biasanya kalau Pemuda Persis memang fokusnya di pendidikan dan dakwah gitu. Nah sekarang kan zaman now sudah 5 tahun ini IT sudah merajalela. Kita tidak bisa menghindari dari revolusi industri 4.0 gitu ya. Sekarang mau beranjak ke 5.0. Jadi kalau Pemuda Persis terlalu sibuk di pendidikan dan dakwah sehingga kebutuhan IT, update IT tidak ada yang menggarap sehingga ya kita akan selalu ketinggalan. Oleh karena itu Pemuda Persis harus ada ta'ifun yatafaqahuna fiddin. Nah ini yatafaqahuna fil IT kasarnya itulah. Kasarnya itu. Jadi ada kelompok-kelompok yang fokus ngurusin IT gitu karena ya namanya Pemuda Persis beda-beda memang ya, beda-beda fokusnya. Oke, Pemuda Persis ini pendidikan dan dakwah, tapi jangan lupa kita harus melek IT juga karena ya sekarang tanpa IT kita susah gitu. Nah, untuk mengakomodir para kader-kader muda, itulah muda yang tua, anggaplah pemuda-pemuda ini yang melek IT ataupun yang suka belajar IT, maka Kominfo dalam hari ini mewadahinya dalam halaqah IT. Dan kalau anggap saja yang sudah bukan advance sampai expert, boleh bergabung di volunteer IT, di mana di Kominfo ini. Jadi di volunteer ini sebenarnya ada 250 orang di volunteer Kominfo itu, tapi dari 250 orang itu yang aktif hanya 50. Jadi yang 50 itu yang selalu kita komunikasi dengan baik, ada di grup gitu ya, saling sapa, kemudian ambil tiket, itu hanya tidak lebih dari 10 orang. Nah, itu kan ya namanya juga perjuangan lah, perjuangan IT, perjuangan Pemuda Persis, perjuangan Kominfo khususnya di bidang IT ini masih sangat panjang untuk menyadarkan atau lah ya mengajak anggota Pemuda Persis yang suka IT, ayo gabung ke sini ke halaqah IT, ke Pemuda Persis. Di sini di halaqah IT banyak sekali yang bisa kita akan bahas. Untuk sekarang ini pertemuan pertama kita membahas seriesnya mengenai web development. Yang akan kita bahas ini adalah bagaimana caranya membuat website gitu ya dengan sekejap mata lah kasarnya itu. Karena kita nggak perlu banyak coding, sudah disiapkan, nanti akan dijelaskan secara detail oleh speakernya ya. Kemudian nanti kita akan fokus lagi ke UI UX kembali karena ya bagaimanapun Pemuda Persis ya kan kebutuhan membuat poster mana-mana ya gitu. Itu kan kebanyakan fokusnya ke
namanya desainer lah gitu ya, ilustrator namanya. Tapi sebenarnya kalau mau naik level dari desainer, kita sudah membahasnya di pertemuan yang sebelumnya di Halako IT yang sebelumnya, yaitu UI UX. Nah, UI UX itu ada banyak seriesnya juga. Nanti kita sudah susun bersama tim UI UX. Insya Allah kita akan laksanakan Halako IT ini secara rutin, insya Allah sebulan sekali lah gitu ya, biar tidak terlalu sering gitu ya. Nanti ada bahas yang sekarang web development, kemudian UI UX, kemudian nanti ada programming lagi, kemudian kalau antum ada misalkan ada saran kritik gitu ya terhadap Halako IT ini, Kang, coba dibahas mengenai A, B, C, nanti kita diskusi aja gitu ya. Nanti materi-materinya apa kita sesuaikan gitu dengan kebutuhan-kebutuhan antum. Tapi untuk sekarang Kominfo menilai gitu ya, untuk sekarang ini lagi membutuhkan kebutuhan website gitulah, web development dan UI UX gitu. Tapi kalau antum merasa ada yang lebih penting, merasa di PC-nya perlu bimbingan masalah A, B, C tentang IT, maka bisa kita bahas di Halako IT ini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja introduction mukadimah dari Ana. Semoga Halako IT yang perdana ini, ya walaupun ini memang dihitungnya lah banyak sedikit dari pemuda Persi jumlahnya yang sampai 10.000, 6.000 gitu, tapi yang namanya juga IT ya hangat manusia langka lah di pemuda Persis. Makanya kalau ada yang melek IT itu kita selalu sambut gitu, ayo mari bergabung bersama kami sebagai volunteer di pemuda Persis gitu. Oke, syukron Kasiran. Baik, terima kasih Kang Hendy sudah menyampaikan sambutannya, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa jadi bahan perhatian bagi kita semua. Untuk langsung saja ya, karena pemateri speaker juga sudah ada, Bang Rizky Haryandi. Kepada Bang Rizky, silahkan langsung saja. Apabila misalkan nanti ada pertanyaan bagi Ikhwan sekalian, silahkan bisa nanti di kolom chat atau acungkan tangan saja. Silakan, Bang Rizky. Terima kasih sebelumnya kepada kepada rekan-rekan di salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan di Persis, Pemuda Persis yang sudah berkenan memperkenankan saya untuk bisa berbagi sharing tentang cara penggunaan Badaso. Mungkin perkenalan diri dulu ya. Saya sendiri Badaso ini kan yang maintenance itu Wasoft. Jadi saya dari Wasoft. Mungkin sedikit perkenalan. Saya sharing screen ya, Kak. Belum muncul. Lagi ini kan, bentar. Nah, sip. Masih blank tapi ya. Oke. Apakah udah muncul, Kang? Sudah. Di saya sudah. Oke. Sebelumnya ya saya dari Wasoft, company yang menghandle Badaso. Jadi Wasoft itu ya sebuah software company, software house. Orang bilangnya ada digital solution, ada yang bilang software house, ada banyak banget kata-kata lainnya. Kita based in Jakarta dan Padang. Kalau di Jakarta itu kita timnya lebih ke tim marketing dan lain-lain. Kalau Padang, kita produksinya di Padang, kantor produksi. Terus ya fokus kita di software development untuk Wasoft. Alhamdulillah ada kerjasama sama berbagai perusahaan. Lalu kita juga ya IT solution pertama yang achieve PWA qualify ya. Ini bukan certified, tapi qualify by Google Indonesia. Itu kalau ada linknya juga sih, daftar-daftar yang qualify web agency yang
qualify PWA gitu di sini nanti. Tapi mungkin ya nggak usah kita lihat aja. Nanti aja kalau mau yang tertarik mau lihat. Lalu ya UASoft partnya dari UATEK gitu. UATEK ini ya apa ya holdingnya. Jadi ya nanti rencananya di UATEK ini bakal banyak yang lainnya selain software seperti cloud. Kita juga mau bikin cloud dan lain-lain gitu untuk rencana ke depannya. Terus headquarter-nya di Jakarta itu di Jalan Gatot Subroto, Cafe 51, Gedung Kemenaker, Setiabudi, Jakarta Selatan. Itu. Kalau di Padang itu di daerah daerah kotanya di Padang lah. Oke. Produk lokal. Wait. Lalu untuk di UASoft service-nya mungkin dari rekan-rekan di Persis yang mau kerjasama sama kita, yang mungkin yang ya bisa kerjasama juga sama UASoft. Di sini UASoft ada API development, web development, Android, iOS, UI UX, dan quality assurance gitu yang berhubungan dengan software. Ya, ini portfolio aja yang publik yang mungkin bisa dilihat. Tentunya nggak semuanya, karena pastinya ada NDA ya biasanya kalau sama klien. Ada Prestani, ini kita intinya di bidang pertanian, manajemen pertanian gitu. Ada Innovation Room, ini sebuah inkubator dari Kemenaker, yang handle kayak ruang meeting dan lain-lain. Ada cari harga, jadi nggak perlu lagi kalau pakai cari harga ini rekan-rekan nggak perlu lagi download semua aplikasi kayak Bukalapak, Lazada, Elevenia, Shopee, kan capek ya, storage HP-nya jadi habis gitu, capeknya nyari satu. Kalau pakai cari harga tinggal cari barangnya, dia bakal cariin secara real time, ya udah dapat barangnya, tinggal difilter paling murah, tinggal kunjungi di masing-masing terkait. Untuk kedepannya sih di cari harga ini ya kita mau sampai handle pembayaran juga kalau bisa, jadi cukup dicari harga bisa langsung belanja. Ada Syari Pro, crowdfunding properti, Slickban Kemenaker, dan lain-lainnya. Oh juga Badaso ya, Badaso yang kita bahas sekarang ini sebuah open source, sebuah low code development platform gitu, atau LCPD. Ya salah satu fungsinya membuat headless CMS, masih banyak lainnya ya gitu ya. Berusaha mobile, Telegram bot, dan lain-lain. Juga ada yang mungkin pernah pakai Flip yang transfer uang gratis. Nah juga ada kompetitornya namanya Transfree, kita juga yang bikinin. Gitu. Oh gitu. Oke, Oh, itu mantap. dan lain-lain. Oke. Tentu ya nggak bisa dilihatin semua karena ada NDA. Kok nggak bisa ini ya tim-tim kita gitu ya. Saya sendiri ada ya dan lain-lain. Oke, cukup sekian aja dari UASoft, pengenalan UASoft. Yang mau kerjasama juga bisa langsung aja kontak saya. Oke, kayaknya kita langsung bahas Badaso ya gitu ya, Kak. Berarti pure ini ya, produk lokal ya. Iya, lokal. Kita bikin 100% sendiri kalau Badaso. Oke, coba saya mau share ini. Oke. Kita mulai di sini. Saya mau pindahin ini dulu. Mau pindahin. Kalau dipindahin langsung bisa ya? Ini udah pindah ya, Kang? Halamannya. Udah. Ya. Oh, ini Udah. seluruh Chrome ya? Yang di-share kan seluruh Chrome Ya, ya? seluruh Iya. Chrome. Kirain per tab tadi. Oke. Oke, lanjut aja. Saya mau tutup gini gimana? Oke.
Oke, jadi coba kita buka dulu sebelum bahas cara penggunaan Badaso. Oh ya, sebelum kita lanjut ke Badaso, mungkin ada apa nggak Kang? Request yang mau dijelasin dulu atau apa langsung aja ya? Langsung aja nanti kita pertanyaannya di Oke. akhir aja, di akhir sesi nanti. Oke. Ya. Ini repositorinya Badaso. Nah, di Badaso itu kalau di repositorinya kita bikin API Platform Builder, build apps 10 times faster, even more. Ya sebenarnya kan bahasa luasnya low code development platform, tapi kita kayaknya orang kayak belum pada belum familiar, jadi kita bikin API Platform Builder gitu. Dan ini open source, 100% gratis gitu. Jadi kemarin Kang, kan kita ada pakai license gitu ya Kang Hendy. Sekarang nggak ada lagi. Kita udah nggak pakai license gitu. Jadi Oh, udah nggak ada sekarang? Udah nggak ada Kang. Halo. Udah nggak ada. Jadi bener-beneran tanpa license jalan gitu. Karena kita gini Kang, alasannya mungkin mau sharing aja. Karena kan saya ada ini kayak mentor gitu yang kerjanya di Jerman gitu. Terus dia bilang nggak usah pakai license karena kalau orang luar kan kita targetnya nggak Indonesia aja Kang. Kita targetnya itu kan ya di seluruh negara lah intinya. Ya kalau di luar itu orang pada risih bukan risih ya, karena kita tuh harus prepare banget kalau mau pakai license dan lain gitu. Datanya bakal aman atau enggak. Jadi bakal ngurus-ngurusin itu bakal susah gitu karena orang luar itu kan terlalu strict banget gitu ya. Jadi ya udah dilepasin aja semuanya gitu. Ya udah kita nggak pakai license lagi. Lalu dan lain-lain. Oh ya, mau tahu aja Kang, ini nanti waktunya berapa lama ya biar saya mungkin nggak kepanjangan atau kecepatan nanti. 30 menit aja. Oke, 30 menit berarti langsung install aja ya, nggak perlu demo-demo demo, langsung kita cara makainya. Oke, saya mau buka share full screen aja saya share. Stop 1. Code. Ya, saya mau pindah browser dulu bentar. Sorry ya Kang, ini saya sebenarnya jarang pakai Zoom. Saya biasanya pakai Google Meet, Kang. Jadi kadang agak jadi sering bingung pakai Zoom sebenarnya. Jarang. Browser, mana browser lagi? Oke, coba kita preview aja docs-nya dulu ya. So, docs. Nah, ini dokumentasi dari Badaso. Tentunya kalau ya langsung aja buka ini kalau mau install. Sebelumnya kita lihat dulu prerequisite-nya. Nah, ini apa aja yang dibutuhkan Badaso, PHP masih versi 7 ya. Tapi ke depannya rilis ke depan itu Laravel PHP 8 gitu. Kita bakal support Laravel 8. PHP 8. Komposernya sebenarnya komposer 1 ini nggak ada lagi, ini mau dihapus. Pastikan pakai komposer versi 2. Laravelnya kalau pakai 567 bisa pakai Badaso versi 1. Kalau Laravel 8 bisa pakai Badaso versi 2. Gitu. Terus Node.js-nya pakai 12 ke atas. Terus npm-nya npm-nya 6 ke atas, sama kalau mau pilih pakai YAR bisa 122 ke atas gitu. Oke, lalu di sini instalasi. Di sini ada 2 ya,
Kalau on fresh project bisa langsung aja di perintah ini. Jadi Badasso-nya udah ada starter, tinggal Composer create project. Kalau di existing, tinggal di-install kayak biasa. Kalau Laravel 8, Composer, Badasso Core, otomatis latest ya, pakai versi 2. Kalau Laravel 5.6.7, pakai versi 1, yang kayak gini. Gitu. Lalu, kalau existing, dia kita set up dulu. Gitu. Kalau yang fresh, nggak perlu, karena di starternya udah di set up. Dan selanjutnya ada migrate, stored links, terus ini sebenarnya nggak perlu ya, Composer dan autoload, tapi nggak apa-apa kalau mungkin ada error nanti mungkin belum terload ininya, berbagai macam library dan lainnya bisa di-load dulu. Terus di seeding seperti biasa, terus kita bikin dulu adminnya untuk maksud pertama ya, jadi kayak super admin gitu. Terus tinggal kita compile build JS-nya pakai npm, pakai yarn bisa aja. Terus kita running, tinggal running. Bisa pakai Docker, terserah, atau yang simple artisan set. Oke, coba kita praktekkan. Saya mau pindah screen-nya ke Chrome. Oke, ini udah pindah ke text editor ya, Kang? Udah. Oke. Ini kalau ini sih tadi saya coba-coba dulu ya. Walaupun saya tim yang managing development-nya di Badasso, tapi kadang-kadang saya ngetes project lain, jadi kadang nggak sempat ngetes. Tapi aman sih. Ya, coba kita bikin project baru. Bentar. Kita bikin project baru. Kita kan fresh project ya, berarti kita create project. Kita bikin aja baru. Your project name ini kita ubah. Oke. Misalnya di sini versis 2 gitu misalnya. Nah, ini ya biasa dia bakal bikin project-nya bernama versis 2. Sambil nggak apa ini sebentar sih. Untuk yang lama sih yang pas JS agak lama. Mungkin sambil nunggu proses komposer yang install ini ada selang-seling bertanya gitu. Boleh teman-teman Ikhwan, kalau yang mau langsung bertanya juga sambil nunggu boleh langsung tanyakan lagi ke Rizky. Silakan yang lain jika ada yang mau bertanya. Ini dijelaskan aja dulu bisa apa aja nih Badasso ini gitu, apa yang bisa Oh iya. fitur-fiturnya yang biasa, kenapa kita harus pakai Badasso gitu. Iya ya. Kenapa harus pakai Badasso? Tentunya dia bakal lebih cepat ya kita bikin sudah pasti, karena kayak desain, kayak front end-nya, lalu mungkin dokumentasi API, lalu mungkin itu saya pindahin dulu di halaman GitHub sebentar, dan lebih enak. Ini masih loading soalnya.
Misal WordPress berarti ya. Gimana, Kang? Misal WordPress WordPress, ya, lalu seperti itu. oh seperti WordPress. WordPress sih sebenarnya memang kalau WordPress kan memang kita bisa bikin apa aja ya, asal kita paham ya cara development di WordPress. Kalau tujuannya sih sebenarnya sama aja kan, bikin aplikasi gitu. Cuman bedanya ya tahu aja yang seperti kita ketahui kalau WordPress kan struktur database-nya kita udah tahu ya, kayak kurang enak ya, kurang best practice ya gitu. Lalu kayak development-nya tidak mengikuti 12 faktor development gitu ya, struktur project-nya gitu. Bahkan kalau di WordPress kan udah ada yang bikin namanya bedrock gitu agar lebih bagus gitu. Ya pada dasarnya WordPress itu kan memang apalagi fitur-fitur yang kita butuhin kayak yang dasar aja kayak database migration nggak ada. Nah, maka dari itu kalau di Badaso ini kan dia based on Laravel. Kalau Laravel kan mungkin udah ramah development ya. Udah ramah development, jadi ya itu ya kenapa harus pakai Badaso karena dia on top of Laravel dan udah best practice development lah gitu intinya, Kang Bimo. Oke, ini udah selesai sih. Installnya coba saya balikin lagi. Oh ya, kalau WordPress kan pada dasarnya dia sebenarnya fokus untuk bikin ya blog, news site gitu ya. Tapi kalau Ya. bikin kayak custom gitu susah, nggak ada defaultnya, nggak ada gitu. Kayak kita mau bikin sistem absensi guru atau kepegawaian gitu kan, perlu tabel guru, perlu tabel kelas, tabel murid gitu kan. WordPress nggak ada standarnya, nggak ada kayak gitu. Kalau bisa aja, cuman nggak ada secara dasarnya, nggak ada gitu. Lalu kita lanjut install. Mungkin rekan semua bisa lihat di listnya ya, saya tinggal copy paste aja di sini. Setelah kita udah install, saya mau pindah dulu ke yang saya udah install dulu. Saya open project-nya. Persis 2 gitu ya. Nah, mungkin lanjutin yang tadi, kalau Badaso ini memang custom banget gitu. Intinya mau bikin app se-custom mungkin gitu. Nah, itu bedanya sama si WordPress gitu. Restart Society. Oke, ini udah yang kita install tadi. Jadi kalau udah kita install, dia bakal seperti ini. Ini pada dasarnya ini Laravel, project Laravel, tapi udah di setup dengan Badaso-nya gitu. Jadi nggak perlu setup, nggak perlu env-nya juga lebih rapi karena udah kita rapiin sendiri starternya dan lain-lain gitu. Nah, tentunya kan kita mau migrate database dulu. Nah, kita seperti biasa kita ubah dulu gitu. Ada. So, ini database-nya saya udah bikin sih. Jadi pastinya harus rekan-rekan harus bikin seperti biasa. Root, oke, kita save. Lalu kita running aja, Visual, new grade. Nah, saya pakai fresh karena saya pakai database Badaso Playground ini memang untuk ngetes saja. Jadi saya hapus semua. Saya fresh biar ya seperti biasa lah. Sebenarnya kalau untuk install ya pastinya tanpa fresh aja udah cukup. Oke, udah kita migrasi, lalu kita symlink storage-nya. Storage kalau ke public. PHP, artisan, storage, link. Nah, ini sorry. Sudah di link, udah ke link. Lalu kita seeding. Kita seeding. Oke, karena ini Badaso Laravel 8, ya kita kelasnya sama ini ya, namespace-nya. Oke, udah di seed. Lalu kita bikin admin
admin pertama yang bisa login. Pesan, Badaso, admin, create. Ini ada di dokumentasi. Jadi namanya misalnya Rizky, passwordnya, lalu confirm, lalu adminnya misalnya Rizky, Oke, adminnya udah jadi. Lalu, nah kita compile dulu JS-nya. Kita install dulu dependensinya, JS-nya. Nah ini mungkin agak lama gitu. Kalau ada yang mau bertanya lagi mungkin silahkan, atau saya bisa lanjutin bahas tentang Badaso. Ini kita lagi nunggu JS-nya. Oke. Jadi ya lanjutin yang tadi, Badaso ini ya kita bikin aplikasi apa aja gitu. Jadi nggak kayak WordPress ya, hanya fokus di blog sebenarnya ya pada dasarnya. Mungkin kalau bikin toko online bisa, tapi kan perlu tambahan plugin. Kadang-kadang pluginnya itu berat banget atau gimana gitu ya kalau WordPress. Mungkin yang udah pernah ya pakai WordPress udah tahu lah ya gimana berat WordPress dan lain-lain. Apalagi kalau kita nge-development, nggak ada fitur bawaan database migrasi gitu. Kita nambahin ABC, terus kita deploy, udah pusing gitu gimana. Real time-nya susah gitu ya. Ya Badaso, kalau fitur-fitur yang ada di Badaso itu ya, kenapa pakai Badaso gitu? 100% free, gitu, gratis. Nggak perlu mikir-mikir lagi tentang finance-nya untuk mengadopsi Badaso. Terus Badaso ini udah menggunakan teknologi PWA gitu ya. Jadi pada dasarnya udah pakai PWA sehingga cepat tentunya SPA kita pakainya Vue JS-nya, terus native installation bisa diinstal di Windows, Linux, Mac OS gitu ya dengan menggunakan teknologi PWA working offline. Nah, jadi Badaso ini ketika offline, ketika internet mati, kita masih bisa pakai Badaso gitu. Dia tetap jalan kalau kita masukin data apa gitu, database nama guru, terus kita masukin guru, ketika dia offline, dia bakal nyimpan dulu di local storage atau di ya di local storage atau di IndexedDB gitu. Ketika internetnya kembali hidup, dia bakal langsung ke detect sehingga dia bakal jalan di background. Dia bakal mensinkronisasi database dengan data lokal gitu. Jadi semua data yang nggak ke post ke online ke database yang ketika internet mati bakal masuk semua ke online gitu. Jadi kita tetap bisa pakai offline gitu, tapi tentunya disinkron ketika online. Lalu dia headless tentunya, kalau PWA dia Jamstack ya kalau bilangnya gitu. Intinya bridging-nya dengan API. Jadi di sini kita JWT based gitu ya. Kita token based gitu. Token based kita lalu seamless integration tentunya kalau udah based on API, terus modern design, kita desainnya juga udah yang ngikutin zaman sekarang lah ya, yang clean gitu. Lalu secure ya as Laravel gitu. Fitur-fitur keamanan, terus modular, tentunya tadi install library dan lain-lain, scalable tentunya ya gampang lah di scaling lah ya kalau untuk project Laravel itu. Lalu easy maintenance, Laravel lainnya, sama long term support. Nah, ini yang penting sekali. Tentunya kalau kita pakai library, pasti yang paling penting itu ini update nggak library-nya. Gitu. Lalu masa di tengah jalan kita udah pakai ternyata di archive gitu atau nggak di development lagi ya kita bingung nanti bongkar pasangnya. Makanya karena Badaso ini juga kita pakai sendiri di WhatsApp untuk bikin project dan lain, makanya ya ini long term support bakal terus update selama WhatsApp pakai gitu, sendiri. Dan fitur-fiturnya nanti kita juga jelasin, tapi di sini ada. Terus yang mau sponsor juga boleh, jadi backer, jadi sponsor, boleh banget.
dan lain-lain. Terus diskusi juga ada di GitHub, Facebook, Telegram, dan lain-lain. Oke, ini udah selesai yarn-nya, baru selesai. Kita coba lanjut. Oke, ini kita yarn dev. Jadi ya kita compile. Ini lumayan agak lama juga, mungkin kita lihat ulang lagi, manfaatin waktu, from. Lalu di Badaso ini kita sendiri juga udah bikin kita udah banyak bikin lumayan banyak library ya, tambahan atau plugin modul tambahan, plugin tambahan untuk Badaso. Salah satunya ada Postim. Nah, ini yang mau bikin blog, yang mau bikin website berita, nah ini bisa pakai Postim ini. Tapi sebelum menginstal Postim ini, tema post ini, bisa install ini dulu, Badaso Post Module. Jadi diinstal dulu modulnya, plugin postnya, baru ini temanya, front end-nya. Nah, ini tinggal. Lalu di sini ada commerce module, mana commerce module ya? Mungkin di sebelah tenggelam. Jadi di sini juga ada commerce team. Nah, commerce team itu bagian dari commerce module. Jadi mau bikin toko online, tinggal install commerce module, lalu juga install commerce team. Nanti udah jadi. Yang sesuai standarnya ada transaksi, terus payment gateway-nya, default-nya kita pakai Mitrans dan lain-lain. Terus content module, ini gunanya untuk nge-handle konten-konten yang ada di website atau seperti landing page, company profile, kan itu ada landing page, ada teks-teksnya gitu. Nah, bisa disiasati dengan konten modul. Lalu, oh ya, ini juga kedepannya kita ada Tailview namanya, itu Tailwind Component Framework for Vue.js. Jadi kalau Badaso ini kan sekarang pakai Vuesax. Nah, kita mau bikin sendiri namanya Tailview pakai Tailwind. Jadi Badaso untuk mungkin versi selanjutnya dia bakal adopt si Tailview ini gitu. Tentunya Tailview ini untuk semua kalangan ya, nggak hanya untuk Badaso. Intinya pakai Vue.js. Terus ada setmap modul. Ya. Pokoknya enggak enggak. Ya. Ada yang ditanyain? Oke, kita lanjut. Terus di sini ada Badaso setmap modul. Ini tentunya kalau kita bikin website berita, bikin blog, tentunya ada faktor SEO ya. SEO itu perlunya sitemap. Sitemap itu yang perlu kita daftarin ke Google Search, ke search engine apapun itu. Dia baca sitemap gitu. Nah, kalau mau bikin sitemap nggak perlu pusing lagi, tinggal install Badaso sitemap modul. Gitu. Jadi masih banyak modul-modul lainnya. Ini sedikit lagi, nunggu ini dikit lagi. Scroll terus ada POS yang mau bikin sistem kasir juga ada, Badaso udah bikin, tapi Badaso sih masih development sih. Nah, ini Badaso Commerce Module yang saya bilang tadi. Terus yang mau front end-nya nggak mau pakai Laravel, view-nya di Laravel, tapi mau pakai Nuxt.js misalnya, terpisah banget gitu. Bisa pakai Badaso Nuxt. Di Nuxt ini diinstal ini untuk modul JS ya. Jadi nanti bakal gampang banget nge-consume API dari si Badaso, dari Nuxt. Nah, yang mau pakai GraphQL bisa pakai ini, Badaso GraphQL modul. Jadi yang udah pengen pakai GraphQL, ya terserah ya, mau GraphQL atau REST, gitu, terserah. Terus MongoDB modul yang mau pakai MongoDB. Terus ya itu sih, baru itu aja yang kita bikin untuk plugin-pluginnya. Oke, ini udah selesai installnya. Coba kita cek lagi. Oke, ini kita udah sukses untuk compile JS, kita running.
pakai yang standar aja, artisan serve. PHP artisan serve. Oke, nah ini udah hidup. Saya mau pindahin lagi ke browser. Oke, kita buka aja. 8. Oke. Oke, ini udah. Kita tinggal kunjungi seperti yang di dokumentasi ya. Dia silakan akses Badasso dashboard. Nah, ini root awalnya untuk penginstalan Badasso. Oke, dia sudah masuk ke Badasso. Nah, ini kenapa langsung masuk ke sini? Karena ya domainnya sama ya. Saya kan tadi udah ya di komputer saya udah pernah development Badasso, tentunya ya karena linknya sama ya dia bakal detect yang sama gitu. Nah, ini kalau baru bikin pastinya masuk ke login dulu ya, autentikasi. Kita masukin tadi admin yang udah kita bikin melalui terminal gitu. Inisialisasi admin. Rizky, watek.co.id, passwordnya, nah terus kita login. Oke. Nah ini seperti yang kita bisa lihat dia SPA ya. Jadi memang kenapa kita bikin Badasso karena yang di luaran sana belum ada yang open source dan PWA, yang SPA apalagi PWA gitu. Jadi kita bikin ya jadilah Badasso gitu. Jadi oke, jadi ini tampilan awal Badasso. Di awalnya ya ada widget-widget. Ini widget ini bisa ditambahin nanti ada di dokumentasi caranya itu di widget gitu ya. Baik. Storage. Mana ya? Coba saya Ctrl F. Ini custom widget. Jadi di custom widget mau nambahin. Ini kan defaultnya ini nih ada 3. Mau nambahin silahkan. Caranya add widget, sample widget. Terus ini ada contoh kodenya, boilerplate-nya, tinggal tambahin aja. Terus kita bikin query-nya mau ngitung apa, terus didaftarin gitu. Simple banget. Kita bisa custom query gitu. Oke, ini widget. Terus ada permission management. Permission management ini yang nge-handle semua fitur gitu. Misalnya user role. Dia itu public atau private. Kalau private ya ini no gitu. Harus allow no. Terus dan lain gitu. Ini pokoknya role semua di sini ngatur. Permission. Nah, ini role. Role ini bakal berelasi dengan permission pastinya. Nah, role ini ya kayak administrator, customer. Ini standarnya ada 2. Lalu user management, dan ini ya usernya. Ini yang kita bikin tadi ya, si Rizky. Yang kita pakai untuk login juga, dan dia admin untuk role-nya. Terus menu manajemen. Menu di sini ada admin, core, ya, ada ya nanti ada di dokumentasi cara mengubahnya. Terus ada CRUD management. Nah, ini salah satu yang andalannya gitu, yang core-nya gitu, CRUD management. Karena pada dasarnya aplikasi itu pasti ada ya olah data, add, edit, delete, ya standar gitu ya. Nah, ini tinggal diklik-klik aja jadi gitu, nggak perlu bikin kode. Terus mau bikin CRUD baru, kita copy kode sebelumnya, terus kita copy, tapi ada penyesuaian kita hapus kode, udah itu udah ngabisin waktu lah intinya. Terus ada database management. Nah, di database management ini spesialnya ini bukan hanya connect ke database, tapi flow kita itu bikin migrasi. Kita tetap mengikuti best practice-nya Laravel. Jadi tentunya kalau langsung nembak ke database, terus kita mau deploy, pusing kan, migrasinya nggak ada, udah error aja aplikasinya. Ya di sini database manajemennya, jadi kita nggak perlu di command line bikin migrasi, kita tinggal klik-klik, tapi migrasinya bakal langsung jadi gitu.
Nah, lalu di sini konfigurasi seperti biasa. Untuk di websitenya ini ada title, ada logo, ada favicon, ada kalau outnya, background login-nya, terus kalau mau maintenance ada juga, ini tinggal dipilih aja gambar-gambar maintenance-nya. Terus activity log ini ya kita tahu aja aktivitas, misalnya ada tukang rusuh gitu ya, bikin hancur aplikasi gitu. Wah, siapa yang ngabisin ngedit-ngedit data gitu. Ya ketahuan siapa di subject ID ini ya, akan kelihatan. Oh sorry, di cursor ID ini. Karena kita belum ada sedikit pun ya untuk ganggu-ganggu, jadi belum ada datanya. Lalu ada log viewer, tentunya kalau di develop mau lihat log ya susah kalau buka file, pusing nyari filenya. Nah di sini di log viewer ini ya bakal udah bisa kita klik-klik aja. Ini karena lognya masih kosong ya, jadi nggak ada tampilan apapun karena belum ada error apapun. Nah ini file manager. Nah tentunya kalau aplikasi ya kita nggak perlu mau pakai cloud gitu, AWS. Ya kita masa mau ngapus data atau nge-rename file, masa harus buka AWS-nya, susah ya. Login-loginnya, ingat password. Nah ini langsung ada akses filenya, kita mau upload misalnya, mau upload ya tinggal upload, masuk, tinggal mau rename juga bisa gitu. Nah terserah gitu. Lalu mungkin ada di sini ada fiturnya juga sih, fitur kayak crop dan lain-lain. Mungkin ya biar menarik, coba nggak apa-apa, kita coba aja mana ya yang gambar-gambar yang di belakang KTP lagi ya. Ini gambar apa ini? Gambar aneh-aneh lagi. Ini kali ya. Nah, ini karena direkam ya. Direkam saya jadi takut buka gambar ini. Wah, ini gambar kecil-kecil lagi. Ah, ini logo persis nih. Oke. Wah, ini nama-nama filenya kelihatan lagi. Aduh, ya apalah. Wah, ini udah logo misalnya. Ini udah udah close gitu. Ini logo persis misalnya. Nah, ini kita bisa rename ya. Rename. Logo persis keren. Oke. Lalu kita mau rename. Rename udah ya. Resize kali, crop. Oke, crop. Nah, crop. Waduh, nih kita bisa crop satu-satu. Wah, ini karena gambarnya kecil ya. Ini kita free aja, kita free. Ya, ini contoh aja sih. Contoh, misalnya ini kan gambar kosong. Nah, ini. Nah, kita crop. Oke. Nah, udah. Kalau kita preview, tuh, crop. Gitu. Ya gitu. Lalu ada API dokumentasi. Nah, ini tentunya core-nya juga dari Badasso. Core dari Badasso karena dia tujuannya biar bisa langsung diintegrasi dengan Android atau lain, tentunya kita perlu dokumentasi sehingga back-end developer terbantu banget, dia nggak perlu pusing nyediain dokumentasi, dia udah di-handle langsung lah sama si Swagger yang udah disetting sama si Badasso, udah di-klop, udah diintegrasi lah intinya gitu. Ada user misalnya. Nah, seperti itu. Oke, contoh aja kita bikin menu satu gitu. Kita mau bikin restoran gitu. Restoran pasti ada nama menu gitu, menu makanan gitu. Terus kita bikin tabelnya, kita nggak bakal nyentuh text editor gitu. Kita nggak bakal nyentuh text editor, kita cuman mainin murni di sini. Mungkin sistem sekolah lah, jangan makanan. Add table. Di sini namanya teachers gitu ya. Teachers, kita new column, nah name gitu ya. Name, Parkar 100 cukup lah untuk contoh. Lalu tambah lagi tanggal lahir, misalnya DOB misalnya. Lalu date gitu. Oke, lalu di sini juga udah ada fitur soft delete gitu. Ya nanti bisa ada trace-nya, recycle bin lah gitu ya.
Oke, tinggal save. Kita udah tambahin soft delete juga tadi. Berarti nanti bisa di-restore ya? Udah, iya, soft delete. Jadi nggak perlu pusing lagi bikin-bikin itu gitu. Udah ada, udah jadi. Terus teacher-nya ini kan udah ada table. Kita lanjut masuk ke menu CRUD management. Oh iya, di sini ada bahkan kita karena sesuai pengalaman ya, apa yang kita butuh itu yang kita bikin. Di sini juga ada rollback. Teacher ini wah salah teacher, kita mau rollback lah, kita nggak perlu itu. Nah tuh udah banyak. Ini tadi tabelnya mana yang guru? Ini teachers ya terakhir ya. Create teachers table. Ya kalau mau rollback ya kan kita centang terus baru klik rollback. Kalau mau hapus migration file-nya dicentang ini dulu. Nanti dia bakal ngapus migrasinya juga. Intinya gitu. Kayak gitu, lalu ada CRUD management. Nah, ini udah teacher ya. Teacher, kita klik dulu add CRUD this table. Sorry, saya batuk. Oke. Nah, di sini untuk pengaturan standar kayak gini. Terus di sini ada advanced setting sama CRUD field. Nah, karena kita tadi mau ada soft delete ya, kita klik advance, kita aktifkan create soft delete. Sorry. Di sini udah ada field kita tadi, data table ada name, DOB. Nah, di sini karena kita bikinnya untuk orang Indonesia ya, berarti kita maunya bukan name tapi nama. Ini untuk display, bukan untuk table gitu ya. DOB tanggal lahir, biar lebih bagus gitu kan. Indonesia. Nah, ini created add sama update ini kan kita sebenarnya nggak perlu tampilin ya. Kalau untuk biar di sini cukup di tabel aja. Nah, ini kita browse sama read-nya kita hapus saja biar nggak muncul. Oke, ini udah cukup. Kita save. Oke. Jadi, nah ini langsung muncul menu teacher. Nah, ini teacher, datanya masih kosong, tinggal ditambah action. Di sini add, ada add. Kita add. Namanya misalnya Fendi Santika. Terus tanggal lahirnya, tanggal lahir berapa, Kang? Prepasi. 19 September 86. Nah, itu Waduh. Bukan 86 ya datanya. enggak. 86 atau 68, Kang? 57. Nah, misalnya tanggal 1 September lah gitu. 1 September 2021. Udah save. Oke, jadi datanya contohnya mau save delete ya. Kita delete datanya. Oke, hapus. Kita masuk aja ke show trace ya. Masuk ke trace. Nah, masih ada datanya ya. Seperti biasa, save delete. Bisa delete permanen atau restore. Kita restore, masuk. Udah. Jadi udah ada fitur ini, tinggal mau aktifin atau enggak gitu. Dan ini nggak ada pengaruhnya ke source code kita. Source code kita masih aman kayak Laravel standar. Yang bekerja ini base controller, base model yang udah dibikin oleh si Badasso. Jadi project kita masih clear seperti Laravel ini. Kalau mau override, tentunya mungkin apa gitu, mau ada teachers, ada logo di sini, mau rubah warna, kita bisa override di sini. Di sini ada customization di dokumentasi. Pertama ada overriding controller, caranya gampang, kita bikin controller untuk nampung semua customisasi, lalu kita tinggal extend aja si Badasso base controller. Nah ini, tinggal di extend selesai, nanti ada situ ada view, ada browse, ada add, edit, nanti ya seperti biasa OOP ya, kita di override. Halo? Disconnect ya? Koneksi. Halo Ki, monitor, Roger, elang 1 plugin elang 2.
Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan siapkan dari sekarang. Jadi bisa nanya. Halo Ki, ada Ki? Ya, ada. Oke. Langsung ke front end-nya aja, nggak apa-apa. Ya, siap. Ya, keluar. Nah, koneksi ini kelas sudah. Jadi teman-teman Badaso-nya itu ada 2 nanti. Ini baru back end-nya. Ke front end-nya tampilannya jadi hasilnya yang Halo. di front end-nya aja Ki, langsung ke Kita masuk tuh. Sorry, tadi keputus ya, Kang? iya terputus. Kenapa, Kang? Gimana, Kang? Langsung ke front end-nya biar mereka tahu, yang lain peserta tahu. Langsung front end gitu ya? Ya, hasilnya gimana, mau tambah apa, misalkan kita berita-berita website. Biasanya kalau di Jamiah kita kan website Jamiah itu istilahnya dari gitu. ya, Nah, ini berarti post modul. Nah, ini post modul berarti ini. kita install post modul. Oke. Di sini kita tinggal install post modul ini ya, post modul. Nah, ini tinggal install. Ini saya intinya stepnya di sini ya. Nanti saya pindah ke ini. Sorry. Oke. Composer require Badaso post modul. Lalu kita perlu migrate lagi. Ini lagi install, mungkin sambil nanya mungkin. Jadi nanti teman-teman Ikhwan Pemuda Persis, jadi misalkan PC-nya atau PD atau PW atau dimanapun, misalkan butuh mau buat situs yang untuk berita-berita gitu kan, misalkan. Nah, ini kita bisa pakai Badaso. Nanti kalau ada masalah nanti ditanya, tapi step-stepnya minimal antum sudah punya basicnya dulu gitulah misalkan. Makanya kita di Kominfo itu udah menyiapkan, misalkan kalau yang jadi web developer kan kemarin waktu zaman periode saat EK kemarin ya, kita sudah ada beberapa sih sebenarnya, tapi ya gitulah. Kalau IT itu memang harus serius dan harus minat gitu, karena ya bukan IT saja sih, semuanya juga ilmu seperti itu. Jadi harus sabar belajarnya, karena ya IT itu perjalanan panjangnya seperti lagu sepanjang jalan kenangan. Nah, ini banyak kenangan juga nih kalau belajar IT itu panjang ceritanya. Jadi kalau antumanya baru sebulan aja udah ramai IT-nya kok gini ya ngoding gitu. Nah, ini udah Nyedai kan. gitu. Ini masih panjang, sepanjang ya jalan kenangan tadi, atau seperti coki-coki panjang sekali gitu. Jadi IT itu harus sabar, ya bukan IT juga, semua ilmunya seperti itu. Jadi minimal antum sudah punya basicnya, IT nanti bisa. Dan ini soalnya ini banyak yang teknis gitu, ini gampang daripada kalau antum kita bikin sendiri, ini bisa bulan-bulan, bisa tahunan ini untuk buat satu website. Kalau ini kan tinggal pakai ya gitu. Itu sih. Nah, ini Lanjut. sebetulnya aplikasi Ana Online juga bisa ya, yang sejenis Ana Online Ya, menggunakan jadi ini ya. bisa nanti bisa di custom sih sebenarnya. Tapi ya kita Untuk harus web banyak sekolah lagi. juga bisa ya. Web sekolah juga bisa. Ini lebih nilai, jadi bisa bikin di mobile gitu. Tapi minimal yang adminnya harus paham. Kalau WordPress kan sebenarnya untuk end user sebenarnya dikhususkannya. Kalau ini kan sebenarnya memang dipakainya end user, tapi yang otak-ngatiknya harus paham IT juga, karena kan ada paham Laravel, harus bisa PHP gitu. Nah, tapi bisa. Itu sih. Tergantung kita ada di mana posisi kita levelnya gitu. Tapi kalau kita memang udah bisa biasa pakai website, kalau kita buat dari awal kan
wah lama lagi. Kalau ini kan tinggal ikutin ini yang mungkin semingguan juga beres sih sebenarnya, apalagi kalau dari nol gitu kan, gitu sih Badaso ini. Jadi misalkan mau bikin website PC, PD, PW, misalkan PCA, PDA, jadi ya pada buat dari nol kan capek tuh gitu. Kita paham IT, kita bisa ngoding, tapi kan panjang itu perjalanannya gitu. Tadi juga udah buatan aja ini dari Badaso, pakai Badaso untuk aplikasi di PC kita, ya udah install kalau ada masalah ya tinggal ngobrol aja di grup Kominfo misalkan, nanti ada grupnya di Telegram Badaso, jadi kalau ini gimana ya cari kok error, nah itu bisa nanya, di-mention aja ke Rizky gitu. Itu sih. Om Hendi, Terus cek Om Hendi. yo Silakan. Ada pertanyaan ke Kang Rizky nih. monggo. Bang Rizky, Ya Kang. ini saya sudah ikuti step di dokumentasi Badaso ya, Mm-mm. tapi stuck di komen yarn-nya itu. Yarn. Oke. Jadi ada muncul error, pasti Su- error detect. Coba di running lagi yang Kang. Yarn dev-nya. Coba sekali lagi. Nggak, biasanya kayak gitu sih. Coba. Oh, saya coba lagi. Ini di Yarn dev ya Kang, bukan install Yarn. Ya. Oh ya, kalau Yarn dev misalnya, Sudah. kalau dicoba lagi harusnya bisa. Ya. Kadang ada isu sih, mau di fix juga untuk ke depannya. Di sini errornya itu no such file or directory dev. Nah, kalau diulang lagi harusnya bisa tuh. Masih tetap. Oh, masih ya. Ini isu dari ada yang mesti di update lagi itu dari codingannya atau Kayak seharusnya dari udah filenya? Udah langsung jalan kayaknya sesuai step udah. itu ya. Iya, ya? kayak yang saya terapin tadi, Kang. Harusnya udah jalan aja sih. Kalau ada error, mungkin perlu dilihat lagi sih errornya apa gitu. Oh, ini mana tadi ya? Sitter. Oh. Wait. Ini. Wait. Database, seeders, Badaso. Yep. Misalnya. Oke, berhasil. Lalu setelah proses-proses komposer, migrasi, dan seeding, kita tambahin di mix Badaso modul. Oke. INV-nya kita tambahin di mix Badaso modul. Ini ada di GitHub ya. Repositorinya untuk dokumentasinya bisa dilihat. Mix Badaso modul. Prefix. Badaso modul.
Ini di mix Badasso menunya bisa ditambahin juga ini. Bentar. Ini berarti post. Jadi ditambahin dulu seperti dokumentasi. Mix modulnya kita perlu tambahin sih. Ini berarti ada yang kurang key-nya di versus starter. Coba kita tambahin. Modules. Lalu di sini post modul juga. Oke, sudah. Lalu ditambahin beberapa key yang diperlukan untuk si post, modul post. Pertama itu mix post URL prefix. Tuh dia kita post ya. Ini untuk ini routingnya, routing. Sorry. Post. Lalu mix analytics. Oh ini sih sebenarnya opsional ya. Kita bikin kosong pun bisa. Oh ini udah ada di atas ya, sorry. Mix post URL. Wah ini udah ada ya ternyata ya. Sorry. Kita udah setup tadi ya. Sorry. Saya agak lupa juga. Ini kita bikin post. Ini kita hapus. Ini nggak perlu lagi. Nah ini kosongin aja. Ini kosongin. Ya yang analitik nggak apa-apa dikosongin dulu kalau nggak mau fitur analitik. Jadi ini udah connect langsung ke Google Analytics ya. Oke udah cukup harusnya. Di sini kita perlu compile JS-nya lagi. Karena kan JS-nya belum bisa baca env langsung ya. Jadi yarn dev. Nah ini lama lagi nih nunggunya. Oh ya, sambil nunggu ini, mungkin ada bisa tanya-tanya lagi. Ini lumayan lama nih nungguin. Silakan. Mana yang tanya? Bingung mau nanya apa sepertinya. Ini tuh kita sedang menyiapkan apa ya? Ini kita install modul untuk postingan, kayak bikin post, bikin beritanya gitu. Kan ada pluginnya. Jadi kita nginstal plugin lah gitu. Lumayan lama ya. Jadi nanti mudah ya kalau mau ngepostnya karena udah diinstal gitu. Iya, jadi ya kita kan sebenarnya bisa bikin kan di Badasso tadi udah ada fitur crowd management ya. Ya kita bisa bikin sendiri aja tabel post terus setting sendiri gitu. Tapi dari tim Badasso, dari Uasoft itu udah bikin plugin untuk post gitu. Karena kenapa kita bikin sebuah plugin terpisah untuk postingan? Karena kan nggak semua orang mau bikin aplikasi untuk berita, untuk blog gitu ya. Orang kan kita Badasso itu awalnya mau bikin bener-beneran aplikasi custom, mau bikin ERP lah, mau bikin manajemen data apalah gitu. Nah makanya kita pisahin si postingan ini, kita nggak masukin ke Badasso Core gitu, karena ya itu cuman sesuai kebutuhan karena menurut kita si post system ini, Kang. Lama sekali. Nanti ya ini nggak apa, ini yang terakhir sih. Nanti kan udah kayak install, udah langsung pakai, udah selesai sih. Nanti bisa langsung tanya jawab lagi. Udah selesai sih, sedikit lagi. Paling nanti
sambil nunggu ya hasil akhirnya ya seperti yang kita bikin di sini di web baru persis gitu. Coba kita pindah ke browser. Nah, sekarang kita pindah ke browser. Ya, ini sih persis.uastek. Nah, ini ya. Jadi ini dibikin full pakai post module dan Badaso, nggak ada yang lainnya. Mau nambah iklan ini pakai modul content manager, bisa pakai ini. Lalu ini postingan seperti biasa. Ini front end-nya kita nggak pakai post theme yang ada di Badaso. Jadi kita pakai Nux, jadi kita pisah dengan back end. Ya seperti biasa, consume API ke Badaso, tapi dia Nux-nya ini pakai modul yang namanya Badaso Nux. Nah, Badaso Nux itu yang mempermudah kita mengintegrasi Nux dengan Laravel, Badaso-nya. Jadi kita nggak perlu bikin struktur daftar API. Nah, dengan modul itu dia bakal udah nge-mapping semua API yang ada di Badaso, kita tinggal nge-fetch, tinggal manggil aja view global global variabel gitu. Nah, contohnya kalau kita klik detail ya. Nah, ini komputer saya juga lagi berat, jadi mungkin sebenarnya ini smooth banget sih, cuman komputer saya yang lagi nggak berat. Nah, ini ya nama penulis seperti standar, terus sidebar ini bisa kita handle dengan content module. Nah, itu ada tombol share ini. Jadi kurang lebih hasil akhirnya ya kita bisa bikin ya kayak gini. Mau seribet apapun bisa. Karena kan base-nya itu udah Laravel gitu. Mau se-unik apa bisa banget gitu. Itu sih. Ini masih proses install lama banget. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita mungkin lama nanti kalau kita nginstal sendiri ya post theme-nya. Caranya gampang banget sebenarnya. Kita kalau kepanjangan nanti berarti kita nggak perlu jelasin. Intinya ini post module, tinggal diinstal aja. Ini udah jelas proses instalasinya. Lalu setelah kita install post module ini kan untuk back end, untuk posting-posting gitu, untuk posting-posting. Lalu tentunya kita mau nampilin ke front end. Kita sebenarnya bisa aja bikin khusus sendiri, kita bikin file view-nya atau mau pakai HTML, jQuery atau terserah lah front end-nya ya. Tapi kita pakai view gitu ya. Bikin sendiri capek. Nah, ini kita udah bikin Badaso tema gitu. Tema untuk post theme, post module. Tentunya kalau mau beda desain ya bikin sendiri gitu. Tapi kalau cukup dengan desain ini bisa pakai post theme ini, tinggal diinstal. Nah, ini coba kita loading bentar. Nah, ini udah ada juga instalasinya, gampang banget. Composer require, npm install, terus Badaso post theme setup gitu. Hasil akhirnya kayak gimana? Hasil akhirnya tuh kayak gini. Coba kita di sini aja, Badaso demo watek.co.id. Share screen-nya ini jadi freeze nih. Oh, jadi freeze. Freeze-nya di bagian mana, Kang? Pas di github.com, WhatsApp Indonesia. Wow, gimana ya? Saya stop share gitu ya caranya ya? Stop dulu, kemudian share gitu. screen lagi coba. Oke. Ini kayaknya lagi nginstal prosesornya kerja Rodi. Ya pastilah. Soalnya lagi gede soalnya Kang. Kalau Badaso post modulnya lumayan gede sih pluginnya. Jadi Barusan juga ada, ya sambil menunggu barusan juga ada yang bertanya dari Kang Hilman Firdaus. Kalau Badaso bisa dicampur sama Spring Boot tidak? Bisa, Kang. Oh, bisa ya? Ya, mau campurnya kayak gimana dulu, Kang? Kan campurnya banyak ya. Mau front end-nya pakai Spring Boot ya bisa. Ya kayak Jamstack biasa. Kalau front end-nya mau taruh front end-nya di Spring Boot, ya tinggal koneksi aja. Kalau mau back end sama back end-nya ya
Ya, bingung juga. Tergantung mau kolab apa? Menggabunginnya kayak gimana dulu, Kang, gitu. Ya, ini kan Badaso demo. Nah, ini kalau kita mau lihat hasil akhirnya, kita lihat dashboard-nya dulu deh. Karena installnya lama, kita coba langsung di demo aja. Instalasinya saya rasa rekan-rekan di Persis sudah bisa lah, karena ya udah jago-jago semua gitu. Lalu saya coba buka dashboard. Nah, kita lihat hasil akhir. Sorry Kang, ini saya udah masih nge-freeze nggak Kang? Udah. Oh, udah aman ya? Oke. Kita login lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewatan ya tadi ya. Kalau ada yang kelewatan mungkin dari narasi saya sama screen-nya beda, bisa ditanyain. Nah ini berat. Saya hapus, tutup tab-tabnya ini nggak perlu lagi. Ini kita nggak perlu lagi ya. Nah ini halaman login demo. Akun demonya ada di bawah ya, tinggal dilihat aja. admin@badaso, admin@badaso.com, passwordnya 1-6. Remember me biar lama expire tokennya. Nah ini demo. Jadi kalau kita install modul postnya, jadi ada bakal muncul menu ini, yang di post menu ini. Nah, ini muncul. Sorry, betul, bentar. Bakal muncul menu ini, ada post, ada kategori, tag, sama komen. Contohnya postingan. Nah ini udah ada data postingan contoh, ya, ada 10 ya. Nah, contohnya kita bikin baru gitu. Add Nah, ini contohnya misalnya Indonesia menjadi rumahnya programmer dunia gitu. Terus slug-nya otomatis udah langsung jadi ya slug-nya. Terus Indonesia bagus sekali. Terus kita mau tambahin gambar. Gambarnya bisa upload, bisa ini. Mungkin saya maunya pakai URL aja gitu, biar nggak menuhin server gitu. Kita mau carinya yang aneh, kebanyakan mikir. Tapi enak kalau udah install post modul ya, tampilannya Pak. ya biasa gitu kayak WordPress. Benar. Contohnya ini, nah ini kan udah ada link. Nah ini tinggal ambil link, copy link, kita ambil source, masukin di source, paste, save. Ini base 64 kayaknya. Kalau base 64 kayaknya nggak bisa. Coba cari kita yang nggak base 64. Ini base 64 kayaknya. Ini link ya. Copy link. Kemudian nggak base 64. Ini. Oh, sorry. Kita di sini open dulu. Buka dulu. Oh iya ya. Masih di Google. Ini link. Bukan base 64. Nah, ini kita. Oke, Nah, udah dapat datanya. Tuh. Nih, udah bagus sekali. Badaso Jaya gitu. Terus kategorinya programming gitu. Tag-nya machine learning. Thumbnail-nya nah masukin aja lagi. Ini ada mau upload sendiri, mau masukin ini juga bisa. Tuh. Submit.
Oke, tinggal SEO-nya mau apa gitu. Titelnya kan beda ya. Untuk titel asli sama titel kan kalau Google bacanya meta tag ya. Ya meta tag-nya kalau kita mau samain ya kita kosongin aja. Save. Oke, ini udah masuk datanya Indonesia. Nah, kita buka ininya, post-theme-nya. Nah, demo gitu ya, Badaso demo. Buka dulu homepage mungkin. Nah, tinggal nih post demo. Jadi kalau udah selesai menginstal post theme, nah dia bakal hasil akhirnya seperti ini, Kang. Nah, ini. Nah, nah kayak gini. Sorry, batuk lagi nih. Oke, jadi seperti ini tampilannya post theme. Ini berita terbaru yang kita bikin tadi, terus berita-berita contoh lainnya. Kalau kita buka misalnya yang baru tadi itu. Oke, hasilnya itu kayak gini. Nah, ini ada judul, ada share, ada thumbnail, sidebar seperti biasa, terus konten Indonesia bagus sekali, terus ada gambar kita sisipin, terus ada Badaso Jaya, ya seperti yang kita bikin di editor. Terus ada komen gitu, komennya lokal. Nah, ketika masukin ini, dia bakal masuk ke komen ini. Ini untuk sistem dasar. Kalau mau nambahin Facebook, komen bisa juga. Hasilnya kayak gimana? Kayak yang punya Persis sekarang. Persis kan udah ada pakai Facebook ya. Yang punya yang baru gitu. Jadi aku mau nambahin untuk dokumentasinya kayaknya belum kita bikinin. Tapi ini bisa ditambahin Facebook kah, Google komen kah, dan lain-lain. Tapi kalau untuk bawaannya udah ada juga sih. Ya, kayak gitu sih untuk hasil akhirnya. Cukup nggak, Kang Endi? Ya, Soalnya cukup, kalau kita cukup aja. ya kita terapin installnya lama sih. Panjang itu nanti. Ya, tapi oke. intinya bisa. Ah. Langsung aja, San. Kalau ada pertanyaan yang lain, silahkan. Oh ya, mau API-nya kali ini kan tentunya ini kan post-theme udah langsung terintegrasi ya. Nah, kalau mau pakai front end-nya kayak ini, kalau kan kita kalau Nux kan udah ada modulnya Badaso Nux gitu ya. Install modul Badaso Nux, dia bakal tahu gitu yang mana API untuk create user dan API untuk post gitu. Dan ini kalau misalnya front end-nya pakai React.js atau pakai Angular gitu, Kang. Kan kita belum bikinin modulnya untuk React sama React, mungkin pakai Next.js atau Angular pakai server side framework-nya yang populer gitu. Ya kita berarti caranya buka ini aja. Kita mau pakai Swagger pasti udah tahu semua, cuman kita mau lihat bagaimana sih bentuk output responnya gitu. Mana ya postnya? Badaso content book puts. Wah, nggak ada ya. Oke, kayaknya settingannya ada yang kurang sih. Nanti ya intinya tinggal lihat aja dokumentasinya, Kang. Mungkin nggak ada sih. Oke, cukup aja sih, Kang Indi. Oke, San. Kalau ada pertanyaan yang lain dari teman-teman, silahkan mengenai Badaso ini, silahkan monggo. Halo, Jadi, Bang Rizky. Iya, Kak. Ini kalau untuk di post modulnya, kalau untuk desain e-commerce bisa juga atau beda lagi desainnya? Kalau e-commerce, Kang, gimana, Kang? Sorry saya. Iya, kalau untuk penggunaan e-commerce di front end-nya itu bisa atau enggak nih? Bisa, Kang. Jadi nanti kita udah bikinin namanya modul mirip kayak post theme, tapi ini commerce theme gitu. Nah, itu tinggal diinstal aja. Udah ada, cuman di plugin-nya ya? Iya, plugin. Cuman untuk sekarang
kita udah selesai sebenarnya, cuman baru banget selesai. Cuman karena kemarin ada kayak deadline gitu, belum sempat kita rilis versinya gitu. Nanti kalau udah ya bisa saya mungkin saya kabari di grup mungkin gitu. Gitu. Tapi udah ada Kang, udah jadi sih. Soalnya kan selain untuk blog, mungkin di jamaah-jamaah juga ada yang punya rencana untuk menjual barang gitu ya, secara online kan. Menggunakan fitur ini, saya kira cocok juga nih. Peluangnya lumayan bagus. Ya, kami tunggu kalau begitu, Kang Heru, Mbak Rizky ya. Siap, Pak. Makasih. Sama-sama. Mungkin kalau ada bertanya lagi. Ayo yang mau bertanya. Nah ini sih saya mau coba-coba nampilin respon aja. Nanti kalau mau ngekonsumsi API-nya Badaso, contohnya di sini data buku ya. Books, kita list book. Nah ini ngambil datanya di entities. Nanti di entities ada data, nah ini datanya. Kan baru ada satu data ya, rak ID, kode, dan lain-lain. Konsumsi, ya. Jadi struktur yang untuk bisa kayak gitu. Ya sih, cukup. Oke, teman-teman ada pertanyaan yang lain? Masih penasaran? Harus nyoba dulu. Nanti kalau udah error, baru biasanya banyak bertanya. Sekarang kan belum nyoba, jadi masih nanti juga dicoba. Oke. Masih mengawang-awang. Masih ngawang-ngawang. Ada yang Rizky mau nanya ini teh. Ya Kak. Ya. Sebelumnya teh ini apa? Terima kasih banyak loh udah sukron gitu. Udah membantu Persis ya dalam pembuatan web ibaratnya itu web utamanya gitu. Terus sama terima kasih juga buat sosialisasinya waktunya sekarang. Itu udah ini banget, udah amazed banget. Itu udah amazed banget sama Badaso. Udah sosialisasi sampai sosialisasi ke jemaah kayak gini. Terus mungkin teman-teman bisa, kalau Anda sendiri ya bisa nyimpulin tuh gini, Badaso tuh ibaratnya Laravel. Ibaratnya gini, salah. Kalau kita bikin website tuh itu bisa sampai 1 sampai sejuta langkah gitu loh. Itu saking kompleksnya website ya, kompleksnya membuat website. Nah dengan Badaso ini kita tuh cukup dengan 10 langkah udah bisa jadi website gitu. Itu perbandingannya 1 juta langkah sama 10 langkah. Itu keren banget. Itu yang saya tangkap dari sosialisasi sekarang. Terus ini pertanyaan saya teh ada beberapa, tapi dua dulu aja deh. Itu pertama kan di sini teh ada apa ya? Ada ibaratnya tuh ada level otonomnya gitu loh kan kalau di Persis ya. Nah ini memungkinkan nggak sih antar platform Badaso itu saling komunikasi selain RESTful ya? Apakah ada cara lain yang lebih efisien gitu yang ya emang benar-benar direkomendasikan sama Badaso gitu? Komunikasi antar instance Badasonya ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, apa kita bisa buat tema sendiri gitu, as a plugin gitu ya, misal tema sendiri yang modular yang bisa diinstal di instance platform Badasonya masing-masing kalau ada beberapa gitu. Ya. Ya begitu. Dua dulu. Oke. Kalau masalah yang koneksi, mungkin ada beberapa instance aplikasi Badaso. Ya untuk sekarang komunikasinya masih untuk yang sekarang ya masih via API, Kang. Jadi kalau mau
mau komunikasi antar Badaso ya berarti bikinin API-nya gitu. Masih seperti itu gitu. Kalau kedepannya mau nambah fitur RPC gitu ya bisa aja mau di pull request gitu bisa juga gitu. Lalu untuk yang pertanyaan kedua itu apa tadi? Aduh sorry, itu lupa lagi. Ini Kang bikin tema gitu. Oh iya. Bikin terus. Bisa Kang. Jadi sebenarnya karena kita mau bikin juga website kumpulan tema-tema Badaso gitu Kang. Ya kalau yang kita bikin ya yang defaultnya ya post theme itu atau commerce theme. Jadi komunitas Badaso nanti juga bisa bikin tema-temanya sendiri. Mau mereka jual kah? Mau bikin gratis kah? Ya mirip WordPress gitu kan, mau diinstal gitu. Ya nanti kita ada bikin website kumpulannya gitu Kang. Ya untuk strukturnya tinggal contoh aja struktur tema yang udah kita bikin official gitu. Jadi komunitasnya ya kita harapnya komunitasnya berkembang gitu. Gitu Kang. Amin. Ya itu ada dokumentasinya nggak dong? Cara pembuatan si platform. Untuk pembuatan Teams-nya itu untuk dokumentasi harusnya ada sih kemarin bentar. Docs. Kalau untuk secara teks sudah ada. Mana ya? Database. Oh, di ini sih Kang masih di GitHub itu di per modulnya kan ada contributing ya. Ada halaman contributing. Nah, bisa dilihat di sana strukturnya. Tapi untuk dokumentasi yang benar-benar dokumentasi yang kayak yang ada di docs-nya itu belum ada sih. Tapi nanti kita bakal bikinin. Ya untuk kalau ada orang yang mau bikin kayak gitu. Iya, Kak, benar. Oke. Segitu dulu kan. Oke, siap Kang. Terima kasih banyak. Sama-sama Kang. Halo? Bang Rizky, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Dari Yuyu Wahyudin. Ya. Untuk install Badaso, Windows berapa minimal yang kompatibelnya? Kalau untuk Windows, berapa aja asalkan udah keinstall PHP 7, terus Node.js 12 ke atas, terus npm 6 ke atas, dan yarn 122 ke atas. Ya. Windows-nya berapa aja terserah. Asal bisa diinstal itu semua ya, yang prerequisite ya. Iya, Kang. Kemudian yang kedua dari Johan Ardian, Kak, saya mau tanya untuk install plugin e-commerce-nya, itu apakah pluginnya itu sudah connect ke API Midtrans dan API Raja Ongkir enggak? Kalau connect-nya sih kita udah nyisipin ini sih kalau untuk tinggal masukin aja key-nya gitu kalau untuk Midtrans. Kalau Raja Ongkir kita default-nya seingat saya itu udah ada juga. Jadi kita memang yang rame itu kan Midtrans sama Raja Ongkir ya gitu ya untuk yang mainstream gitu. Makanya di commerce mode yang kita bikin tuh memang udah yang untuk tinggal masukin aja key yang diperlukan untuk Midtrans sama Raja Ongkir gitu Kak. Jadi sudah bisa di-connect ya, asal key-nya dimasukkan aja ya. Iya, kalau mau payment gateway lain atau yang kayak Raja Ongkir yang lainnya bisa ditambahin, nanti ada struktur ada step-nya untuk nambahin yang lain gitu. Oke, terima kasih. Yang lain terakhir, satu orang penanya lagi jika ada. Silakan. Itu di chat masih ada satu pertanyaan tuh, San. Dari Johan Ardian tuh. Di yang udah tadi. Udah. Udah dibahas. Oh, benar ya. Yep. Kalau tidak ada dari Kang Hendy mungkin ada penutup juga atau sebelumnya dari Bang Rizky dulu. Bang Rizky dulu final statement silakan.
Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir ya pada ini, sudah mau berkenan mendengarkan tentang apa itu Badaso. Semoga berkenan untuk pakai Badaso gitu, gratis, nggak ada embel-embel apapun, pakai aja. Mau bikin aplikasi berbayar dari Badaso juga bisa. Yang nggak bisa itu cuman rebrand Badaso gitu. Tapi kalau buat aplikasi lain, aplikasi end user lain pakai Badaso ya pakai aja. Terus harapannya di Badaso ini komunitasnya bisa gede ya, kayak WordPress itu kan gede ya. Terus ya banyak yang gede-gede lainnya kita mau gedein gitu. Mau kontribusi, mau pull request juga bisa. Ya segitu aja sih Kang. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Badaso akan terus maju ke depannya dan bisa bersaing dengan CMS-CMS yang sudah ada sekarang. Ya. Ya, Dari Kang Hendi, silakan Kang Hendi. Oke, mungkin Ana ucapkan syukuran kasiron kepada Rizky dari tim Badaso yang mau share mengenai Badaso ini, dan semoga dari Badaso ini menjadi amal jariah lah buat tim Badaso ya, karena ini digratiskan. Kalau kita mau buat, wah ini berapa puluh juta ini gitu ya. Jadi ini digratiskan saja. Nah, dari tim Badaso ini pasti ribet banget buatnya, kebayang kalau aneh juga harus buat seperti ini, wah lama lah gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan menjadi amal jariah kepada tim Badaso yang akan menjadi nanti dibawa di akhirat gitu. Kemudian teman-teman jangan lupa silahkan kalau mau pakai, tinggal ada grup Telegramnya juga tim Badaso. Jadi kalau mau nanya-nanya boleh di sana gitu. Jadi nanti ada Rizky dan kawan-kawan gitu ya di tim Badaso yang akan membantu kalau ada permasalahan seputar instalasi ataupun ada yang mau tanyakan di yang lainnya gitu ya. Kemudian jangan lupa kita ada halaqah IT berikutnya insya Allah ya, minimal 1 bulan 1 kali ya. Kemudian ya ini awalnya kita bahas web development, nanti kita misalkan ada UI UX, kita udah susun roadmap-nya apa saja, karena kita mau di Pemuda Persis itu ada UI UX. Saat ini belum ada ya UI UX, belum ada yang ya biasanya desainer banyak yang mungkin poster banyak, tapi kalau mau suruh UI UX beda lagi mazhabnya, memang basicnya dari sana gitu. Tapi nanti kita akan bahas lah gitu roadmap-nya dari UI UX itu mau kemana. Kemudian yang masih suka ya programming tetap oke gitu ya. Jadi kita mungkin ke IT development dan UI UX mungkin untuk saat ini ya, karena kebanyakan pemuda Persis masih awam di sana gitu ya. Oke, mungkin jangan lupa jangan sampai menyerah gitu ya, sampai belajar IT itu masih panjang ceritanya, perjalanan sepanjang jalan kenangan tadi. Itu mungkin. Baik, jazakumullah khairan katsira kepada Bang Rizky dan juga Kang Hendi. Mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan, apa yang kita usahakan dan kita ikhtiarkan ini menjadi penambah ladang amal kebaikan kita yang bisa nanti dipanen di akhirat. Dan tidak lupa juga kami sampaikan dari bidang Kominfo pimpinan Pusat Pemuda Persis, insya Allah nanti ketemu lagi di halaqah IT berikutnya. Dan yang paling penting tolong diingatkan kepada semua kader anggota Pemuda Persis bahwa untuk selalu memfollow ya, subscribe, follow, dan nyalakan notifikasi untuk semua medsos yang ada atau milik PP Pemuda Persis, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, tolong yang hadir saat ini juga kita campaign, kita kampanyekan. Jadi untuk komunikasi Jamiah, insya Allah lah ke depannya jika tidak ada halangan akan diusahakan dibuat regulasi. Jadi untuk komunikasi Jamiah itu diusahakan harus menggunakan Telegram. Mungkin cukupkan sampai di sini dulu untuk halaqah IT perdana di periode sekarang ini. Insya Allah. Usul Bapak Moderator. Silakan. Untuk tim Kominfo PP Pemuda Persis, usul saya ini sudah sangat bagus ya. Tapi saya lihat di beberapa pemberitahuan dan undangan tentang halaqah IT ini, tolong dibuat judul yang sedikit mudah dimengerti lah.
bahkan untuk orang-orang yang Rawan. belum ya. Jadi kalau dengan membuat headless CMS gitu, headless itu apa, CMS itu apa gitu. Saya kira nanti dibuat judul yang lebih simpel gitu, yang kemudian bisa dipahami oleh orang awam gitu. Misalnya cara membuat blog yang mudah gitu kan. Saya kira itu untuk usul ke depannya. Jadi untuk cara membuat website 1 hari gitu. Nah, gitu kan ya, simpel. Biasanya orang itu akan lebih tertarik dengan satu hal yang praktis gitu lah. Jadi narasi dari program juga masukannya mudah-mudahan nanti bisa lebih memasyarakat. Ya, itu saya terima kasih. Siap. Ya. Oke. Kominfo terus maju. Ya, ternuhun Kang Fajar. Baik, kita akhiri pertemuan virtual kali ini. Dan sebelumnya mohon dinyalakan dulu ya, kita foto sesi dulu. Sudah diganti background-nya. Saya atasan background. Izin Kang, ini video saya kamera saya lagi rusak. Oke. Gak apa-apa, dah fotonya ganteng gitu juga lah. Gak. Alhamdulillah. Ya, yang ada silakan bisa dinyalakan. Ganti background. Sadiyu sehat Sadiyu. Saya tidak bisa ganti background ini, jadi jelek. Ya, ganti background tuh di anak online itu ada itu backgroundnya ganti dulu. Iya, jadi ngeblur. Oh, ngeblur. Ya Allah. Mungkin karena Linux ini. Gak. Kang Yazid sama Kang Firman. Nih Yazid, keluarkan Yazid, siap. Kang Yoyo. Gimana ini nge-uploadnya di Zoom teh? Di Zoom masuk background video, virtual background. Download di anak online itu nak. Oh, mirror my video. Mirror video ke sana. Saya jadi hubungan pakai TTE. Ya. Itu mah gede tuh. Ngulik lah. Reja Wisdan mah jadi gede tuh, HD. Johan Ardianto keluarnya. Oh, support di websitenya. Entah dong, itu mah harus di install. Di app Hungkul. Di app, bukan di app, di install desktop. Webnya tidak support. Sekedap semenitnya. Gak. Yang pindahkan HP. Kang Yosep masih hadir, Kang Yosep? Jadi tinggal itu, saya pakai background ketempo tuh. Bener, bayalah tuh ketempo background cina ketinggali bayar. Gak. Bengetan atau kumaha ya? Bengetan, bisa eksis ya. Ya Allah. Baik. Ja, atas aja penampakannya di belakangnya. Penampakan. Nah. Oh, tak. Kang Yoyo tapi ngorawai, aduh. Ya. Kang Yazid udah. Iya, Kang Yazid. Ke bawah kolot. Oh ya, 2 tah. Oh, background-nya keluarkan deh Kang Helmi, ayo siap. Kami itu biasa. Oh, udah biasa Sami. Sok, fotosan. Siap. Celah tacan. Oh, Chan cenah background-nya Chan ka ieu, Chan ka ganti. Kumaha cenah ganti lagi cenah jitu. Di HP deh. Di HP cenah. Kudu HP bisa? Bisa letik. Wah. Kang Yazid itu rambutnya nggak di itu lagi. Enggak. Diwarnain lagi. Siap, Jid. Oh ya 2. Dua tina HP tina web. Sok, foto sah. Dah? Bro. 1, 2, 3. Salah mencet Karena power sana mencetna. Kakak pause break. Sorry. 1, 2, 3. Kali deh. Error.